Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Eddie Nketiah puji kebangkitan Kai Havertz di Arsenal. Eddie Nketiah mencetak gol saat Arsenal mengamankan hasil imbang 1-1 dengan PSV Eindhoven dalam pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup Liga Champions Rabu 13 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Itu adalah gol pertama sang penyerang di kompetisi ini. Eddie Nketiah mendukung Kai Havertz untuk terus bersinar dalam seragam The Gunners setelah penampilannya yang bagus baru-baru ini. Ia adalah pemain yang hebat, ujar Nketiah. Selalu ada waktu untuk beradaptasi, berada di klub lain, dan datang. Itu normal, itu membutuhkan waktu. Saya pikir dia telah melakukannya dengan baik dan dia baru saja memenangkan penghargaan pemain terbaik bulanan. Ia benar-benar mulai bersinar dan memiliki banyak kualitas. Ini hanya tentang kami sebagai pemain yang mampu beradaptasi dengan hal tersebut dan dia juga mempelajari permainan kami. Pertandingan demi pertandingan, ketika kami bermain bersamanya, kami mulai membangun koneksi. Semoga ini akan menjadi lebih baik. Arsenal kirim tawaran untuk striker Santos Marcos Leonardo. Tim asuhan Mikel Arteta diyakini sebagai salah satu yang terdepan dalam perlombaan untuk mendatangkan striker Brentford, Ivan Toney, yang telah dikaitkan dengan pintu keluar di musim dingin. Pemain-pemain seperti Victor Osimhen dari Napoli, duo RB Leipzig Benjamin Sesko dan Lois Openda, serta pemain Sporting Lisbon Victor Gyökeres juga telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke London Utara. Namun, menurut VKS, Arsenal telah meningkatkan ketertarikan mereka terhadap bintang Santos Marcos Leonardo dan telah mengajukan tawaran sebesar 17,2 juta pound sterling ditambah bonus. Laporan tersebut menambahkan bahwa The Gunners menganggap Leonardo sebagai salah satu prospek paling cemerlang di Brasil dan mereka sangat ingin memenangkan perebutan tanda tangannya pada bulan Januari. Chelsea rombak gaji pemain. Arsenal ungguli boyong Ivan Toney. Arsenal telah diberikan dorongan besar dalam mengejar Ivan Toney setelah muncul bahwa Chelsea berencana untuk membawa aturan ketat yang bisa membuat mereka keluar dari perlombaan. Arsenal bisa berada di atas angin menyusul laporan bahwa Chelsea ingin menurunkan tagihan upah mereka bergerak maju. Itu menurut The Daily Mail yang mengklaim bahwa prospek membayar pemain lebih dari 150.000 pounds per minggu adalah sesuatu yang ingin mereka hindari. Itu akan menunda sejumlah pemain top seperti Toney yang akan tahu dia bisa mendapatkan hampir 2 kali lipat di klub lain. Masih harus dilihat apakah Chelsea akan mengabaikan strategi upah baru mereka untuk menandatangani Toney. Alasan Arteta tak mainkan 3 produk Akademi Arsenal. Pada laga yang tak lagi menentukan, fans berharap dapat melihat produk Akademi bermain dan merasakan atmosfer di Liga Champions. Arteta pun membawa Karl Hein, Ethan Nwaneri, Lino Sousa, dan Reuel Walters ke dalam skuad yang pergi ke Belanda. Akan tetapi, di babak kedua, pada akhirnya Arteta memilih memainkan nama-nama yang sudah familiar dengan tim utama seperti Ben White, Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Emil Smith-Rowe, dan Declan Rice. Saya pikir itu bukan konteks yang tepat, sudah membuat 8 perubahan untuk menempatkan mereka di sana melawan tim yang belum pernah kalah di sini hampir dalam 2 tahun. Saya pikir itu bukan momen yang tepat, kata Arteta dikutip dari 90 Minutes. Saya kemudian menunggu untuk melihat bagaimana permainan berkembang, tapi itu terlalu berat bagi mereka dan kami juga mempunyai 3 masalah kecil. Kami harus melakukan pergantian pemain dan kemudian kami tidak punya ruang karena kami benar-benar ingin memainkan laga dengan baik.
Howard Webb jelaskan mengapa gol Kai Havertz dianulir. Kepala PG Mall Howard Webb memberikan penjelasan terkait gol Kai Havertz yang tidak disahkan saat Arsenal kalah 1-0 dari Aston Villa pada pertandingan terakhir di Premier League. Setelah keputusan di lapangan diberikan sebagai gol yang dianulir, maka VAR memeriksa rekaman ulang hanya untuk memastikan wasit tidak salah melihat kontak pada lengan. Ujar Webb kepada match official Mike Diop. Dalam hal ini, gol seharusnya tetap terjadi jika hanya mengenai badan, namun tentu saja VAR harus memeriksa apakah ada bukti yang jelas bahwa bola tidak mengenai tangan untuk melakukan intervensi. Jika tidak meyakinkan, mereka akan membiarkan keputusan di lapangan. Namun sebenarnya, ketika Anda melihat proses VAR, mereka sampai pada titik di mana mereka melihat sudut yang menunjukkan adanya kontak pada lengan Havertz. Menariknya, jika Eddie Nketiah yang mencetak gol tersebut akan tetap berlaku. Karena itu hanya berkaitan dengan pencetak gol, dalam hal ini Havertz yang melakukan kontak dengan lengan. Bola tidak mengenai lengan Nketiah. Jika ia menendang bola, maka itu adalah gol. Karena semua yang terjadi sebelumnya tidak disengaja. Mikel Arteta beri perkembangan soal cedera Jurrien Timber. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberi perkembangan soal cedera yang diderita Jurrien Timber. Arteta mengatakan pemulihan Timber berjalan dengan baik, namun masih butuh waktu lama untuk sang pemain pulih. Arteta mengatakan bahwa pemulihan cedera Timber berjalan sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia sedang mengalami cedera yang sangat serius, tapi dia berada dalam kondisi yang baik saat ini. Cara dia bekerja setiap hari sangat memuaskan untuk ditonton. Kami masih akan merindukannya untuk waktu yang lama. Ujar Arteta seperti dilansir football5star.com dari football.london. Beberapa langkah pertama sangat penting untuk jumlah pekerjaan yang harus mereka lakukan pada lutut untuk mendapatkan kembali mobilitas dan kekuatan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!